Betapa ekspresifnya lelaki ini dalam membawakan tarian topeng. Berbagai tokoh cerita Panji, Ramayana, ataupun cerita epik seperti tokoh Gajah Mada yang sebelumnya tampak biasa-biasa saja, mendadak hidup dan muncul karakter aslinya setelah dimainkan lelaki ini. Adalah Iwayan Muka yang mampu menghidupkan topeng dengan segala emosi. Ada yang menggambarkan kelembutan, kemarahan, bahagia, sedih, serta bentuk-bentuk emosi lain. Menariknya, dia bukanlah seorang penari, namun berprofesi sebagai pemahat topeng. Untuk menghidupkan karakter topeng, seorang pemahat memang harus bekerja sepenuh hati mengenali watak-watak tokoh yang hendak dibuat, serta menguasai seni tari agar bisa menghidupkan karakter topeng hasil pahatannya. Seperti topeng emas Dewi Sri yang memiliki kelembutan hati, atau topeng tua yang menurut cerita adalah perubahan sosok Rama ketika sulit menemui Sinta yang ditawan oleh Rahwana. Sulitnya di mana? Membuat muka seorang Rama, seorang yang bijaksana. Ya, yang bijaksana, misalnya gimana? Orang itu salah, belum tentu dihukum. Pasti dituntun dia agar dia tahu, oh ini salahnya begini, salahnya begini. Mencari karakter itu susah, orang bijaksana. Nah ini. Nah, sekarang saya tarikan, saya keluarkan karakternya. Orang berwibawa dan bijaksana. Ini bisa lihat dari belakang. Selain faktor dari pemahat itu sendiri, karakter topeng akan terpancar jika ukurannya sesuai anatomi wajah manusia. Pemilihan kayu pun tidak boleh sembarangan. Pemahat berusia 50 tahun yang biasa menggunakan jenis kayu waru dan kayu pule ini harus sabar menunggu 1 tahun sejak kayu ditebang dari pohon agar air-air dalam serat kayu keluar dan teksturnya lebih mengering. Dan kayu yang dipakai khusus untuk istilah Bali yang dikeramatkan itu ada proses ya. Prosesnya kebanyakan orang Bali itu mencari hari Kajang Kliwon, Jumat Kliwon, Kajang Kliwon. Udah itu yang tempat kayunya ada di kuburan, ada di tempat suci, pura misalnya. Yang menyelesaikan upacara itu pendeta. Yang mohon kayu itu tidak ditebang semua. Kalau untuk barong, 2 barong, 3 barong, istilah Bali itu dipotong mungkin pertengahan, dicari dia semau setebal barong, tidak ditebang semua. Istilah Balinya dipel. Dengan segala kerumitan yang ada selama proses pembuatan topeng, wajar saja seorang pemahat topeng sejati mendapat apresiasi yang tinggi dari pembelinya. Iwayan misalnya, yang selama ini rutin menjadi pemahat topeng untuk Sanggar Suara Mahardika milik seniman dan budayawan Guruh Soekarno Putra, memiliki kisaran harga mulai 600.000 untuk topeng hiasan dinding hingga 35 juta untuk sebuah topeng barong lengkap yang biasa digunakan untuk upacara adat. Kalau paling termurah saya punya harga di topeng itu 600, paling tertinggi kalau tradisional itu sampai 9 juta satu topeng. Kalau itu memang emas semua. Seperti rando di sana yang di atas tuh sampai 15 juta. Oh, yang tadi yang besar barongnya tuh sampai itu 35 juta. Yang topi yang besar. Ya. Sebuah penutup wajah terbuat dari kayu yang dipahat sedemikian rupa ternyata lebih dari sekedar pelengkap tarian tradisional saja. Ada banyak cerita di balik pembuatannya. Sama halnya dengan ribuan makna yang menyimpan nilai-nilai magis dan kesucian.
Pemahat topeng, seorang kreator yang bertanggung jawab penuh pada keindahan estetikanya pun harus mengerjakan dengan penuh kerelaan hati, tak berpura-pura dan tak menutup jati diri di balik topeng-topeng buatannya.